Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 5 dari Universitas Bosowa dengan mata kuliah energi baru dan terbarukan. Seperti yang kita ketahui, energi baru dan terbarukan itu adalah sumber energi dari alam yang dapat diperbarui seperti matahari, angin, air, dan biomasa, dan lain-lain. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan anggota-anggota saya. Perkenalkan, nama saya Silvani Kasih Sabitau, dan anggota saya bernama Arjuna Randan, Ananda Limpa, Adrian Aris, dan Julian serta Kalelembang. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS on-grid skala kecil di gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Tapi pasti kita bingung ya, apa sih itu PLTS on-grid? Sesuai dengan pemahaman saya dan sepengetahuan saya, PLTS on-grid adalah pembangkit listrik tenaga surya utama yang terhubung langsung ke jaringan listrik. Baik, tanpa lama-lama, mari kita langsung melanjutkan materinya. Yang pertama ada latar belakang, di mana saat ini kebutuhan listrik terus meningkat, namun masih didominasi oleh energi fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Kondisi ini menyebabkan emisi karbon yang tinggi dan berdampak pada perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi energi surya yang sangat besar karena berada di wilayah tropis. Oleh karena itu, penerapan PLTS menjadi solusi penting untuk mendukung transisi energi bersih, khususnya di sektor pendidikan. Di sini ada ketergantungan energi fosil. Yang kedua, dampak lingkungan dan emisi karbon. Yang ketiga, potensi energi surya Indonesia. Yang keempat, urgensi proyek PLTS. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan proyek. Apa sih tujuan proyek dari presentasi kali ini? Yaitu yang pertama, bagaimana perencanaan sistem PLTS on-grid skala kecil di gedung Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Yang kedua, berapa kapasitas daya dan energi listrik yang dapat dihasilkan oleh sistem PLTS tersebut. Yang ketiga, bagaimana kelayakan ekonomi dari penerapan PLTS on-grid di gedung tersebut. Penjelasan, proyek ini bertujuan untuk merancang sistem PLTS on-grid skala kecil yang sesuai dengan kondisi gedung. Selain itu, dilakukan estimasi kapasitas dan energi listrik yang dapat dihasilkan. Hasil dari perencanaan ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi penerapan PLTS secara nyata. Baik, yang selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama, manfaat teknis, di mana penelitian ini memberikan gambaran perencanaan sistem PLTS on-grid yang sesuai dengan kondisi bangunan dan potensi radiasi matahari di lokasi penelitian. Yang kedua, manfaat ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi dasar perhitungan biaya investasi awal, biaya operasional, serta potensi penghematan biaya listrik akibat penggunaan energi surya. Yang ketiga, manfaat lingkungan. Penelitian ini adalah mendukung upaya pengurangan emisi gas rumah kaca melalui pemanfaatan energi bersih dan ramah lingkungan. Penggunaan PLTS dapat mengurangi ketergantungan terhadap energi listrik berbasis bahan bakar fosil, sehingga berkontribusi dalam menekan emisi karbon dioksida atau CO2. Yang keempat, manfaat sosial. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman sivitas akademika mengenai pentingnya pemanfaatan energi terbarukan. Penerapan PLTS di lingkungan kampus dapat menjadi sarana edukasi dan demonstrasi teknologi energi bersih bagi mahasiswa, dosen, dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya Arjuna Randan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis dan prinsip kerja teknologi EBT. Ada 3 fokus utama yang akan kami bahas di sini. Yang pertama jenis, yang kedua fokus PLTS on-grid, yang ketiga sistem terhubung jaringan PLN.
Penjelasannya, energi baru terbarukan terdiri dari berbagai jenis teknologi. Dari semua teknologi tersebut, PLTS paling sesuai untuk gedung pendidikan dikarenakan mudah dipasang dan ramah lingkungan. Sistem PLTS on-grid bekerja dengan memanfaatkan jaringan PLN sebagai penyeimbang ketika produksi listrik dari panel surya tidak mencukupi. Nah, prinsip kerja PLTS on-grid ada 3 poin. Yang pertama itu panel surya menghasilkan listrik DC. Yang kedua, inverter mengubah DC ke AC. Yang ketiga, listrik digunakan beban gedung dan kelebihan daya PLN. Panel surya mengubah matahari menjadi listrik arus searah atau DC. Kemudian listrik ini kemudian diubah menjadi listrik arus bolak-balik atau AC oleh inverter agar sesuai dengan standar listrik gedung. Energi yang dihasilkan digunakan langsung oleh beban gedung dan jika berlebihan akan disalurkan ke jaringan PLN. Berikutnya itu estimasi kapasitas pembangkit listrik tenaga surya. Kota Makassar memiliki intensitas radiasi matahari yang tinggi dan stabil. Secara umum, setiap 1 kWp panel surya dapat menghasilkan sekitar 5 kWh energi per hari. Oleh karena itu, kapasitas pembangkit listrik tenaga surya ditentukan berdasarkan potensi radiasi matahari, luas atap gedung, dan kebutuhan listrik. Nah, ada 2 ya poin utamanya, yaitu radiasi matahari Makassar kurang lebih kWh meter persegi per hari. Yang kedua itu 1 kWp sekitar 5 kWh per hari dan disesuaikan luas atap dan beban. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Saudari Ananda Limpang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi analisis risiko proyek PLTS umum atau pembangkit listrik tenaga surya. Dalam perencanaan proyek PLTS, analisis risiko diperlukan untuk mengidentifikasi potensi hambatan yang dapat mempengaruhi kinerja, biaya, dan keberlanjutan proyek. Risiko dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ada teknis, finansial, dan sosial. Identifikasi sejak awal memungkinkan penerapan strategi mitigasi yang tepat. Nah, poin-poin di bawah ini itu tentang penjelasan singkat dari materi yang di atas. Lanjut, ada analisis risiko teknis. Risiko teknis terutama berkaitan dengan kinerja sistem PLTS. Intensitas radiasi matahari yang berubah akibat cuaca dan musim dapat menyebabkan produksi listrik tidak selalu sesuai estimasi. Selain itu, panel surya mengalami degradasi kinerja sekitar 0,5 sampai 1% per tahun. Inverter sebagai komponen utama juga memiliki umur pakai lebih pendek dan berpotensi mengalami gangguan. Kesalahan dalam desain kemiringan panel atau instalasi dapat menurunkan efisiensi sistem secara keseluruhan. Nah, selanjutnya poin-poin di bawah ini sama seperti tadi, yaitu penjelasan singkat tentang yang saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya lagi ada mitigasi risiko teknis. Risiko teknis dapat diminimalkan dengan menggunakan data radiasi matahari jangka panjang sebagai dasar perencanaan. Pemilihan panel surya dan inverter yang memiliki sertifikasi itu sangat penting. Proses instalasi harus mengikuti standar teknis yang berlaku serta disertai pemeliharaan dan pemantauan rutin agar performa sistem tetap optimal. Nah, poin yang di bawah itu sama seperti tadi, yaitu penjelasan singkat mengenai materi yang di atas. Yang pertama adalah analisis data radiasi jangka panjang, yang kedua adalah pemilihan komponen berkualitas, yang ketiga instalasi sesuai standar, yang terakhir adalah pemeliharaan berkala. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya serahkan kepada saudara juga. Selanjutnya itu ada risiko finansial. Risiko finansial berkaitan dengan aspek biaya dan keuntungan proyek. Investasi awal PLTS relatif besar sehingga memerlukan perencanaan anggaran yang matang. Menghemat biaya listrik dapat berubah akibat fluktuasi dan PLN atau perubahan pola konsumsi listrik gedung. Selain itu, biaya pemeliharaan dan penggantian inverter juga perlu diperhitungkan agar tidak membebani keuangan proyek di masa depan. Pertama itu biaya investasi awal tinggi, yang kedua
ketidakpastian penghematan listrik. Yang ketiga, pemeliharaan dan penggantian. Yang keempat, perubahan kebijakan tarif listrik. Yang kemudian tabel 2 itu rata-rata radiasi matahari bulanan di Kota Makassar. Jadi berdasarkan tabel 2.2 rata-rata radiasi matahari bulanan di Kota Makassar berada pada rentang 4,7 hingga 5,2 kWh meter persegi per hari dengan nilai rata-rata tahunan sekitar 5,0 kWh meter persegi per hari. Nilai tersebut merupakan bahwa Kota Makassar memiliki potensi energi surya yang relatif tinggi dan stabil sepanjang tahun. Radiasi matahari tertinggi terjadi pada bulan Mei dan Agustus, yang masing-masing mencapai sekitar 5,2 kWh meter persegi per hari. Jadi kondisi ini berpengaruh oleh dominasi musim kemarau yang ditandai dengan intensitas awan yang rendah sehingga memungkinkan penerimaan radiasi matahari yang lebih optimal. Sebaliknya pun begitu, nilai radiasi matahari terendah terjadi pada bulan Januari dan Desember, yaitu sekitar 4,7 kWh per meter persegi per hari, yang berkaitan dengan meningkatnya curah hujan dan tutupan awan pada musim penghujan. Kemudian nilai rata-rata tahunannya itu sekitar 5,0. Kemudian tabel 3 itu analisis resiko proyek PLTS. Jadi kurangnya pemahaman penggunaan terhadap cara kerja dan manfaat PLTS dapat menyebabkan sistem yang tidak dimanfaatkan secara optimal di lingkungan institusi pendidikan. Rendahnya literasi energi terbarukan dapat menghambat integritas PLTS. Jadi sebagian dari sistem pembelajaran dan operasi gedung. Selain itu, resistensi terhadap perubahan teknologi dan kurangnya dukungan kebijakan internal institusi juga menjadi resiko sosial yang dapat mempengaruhi keberlanjutan proyek PLTS. Dukungan manajemen dan kebijakan internal sangat diperlukan agar sistem PLTS dapat beroperasi secara konsisten dan terpelihara dengan baik. Adapun jenis tabel yang di atas yaitu analisis resiko proyek PLTS. Yang pertama, dari secara teknis, potensi resiko yaitu variabilitas radiasi matahari, dampaknya pengaruh produksi energi. Kemudian strategi mitigasi yaitu analisis data radiasi jangka panjang. Yang kedua, secara teknis, potensi resiko yaitu degradasi modul surya, dampaknya itu penurunan efisiensi. Kemudian strategi mitigasinya itu pemilihan modul yang berkualitas. Kemudian finansial, potensi resikonya itu biaya investigasi tinggi. Kemudian dampaknya itu beban keuangan itu sendiri. Kemudian strategi mitigasi yaitu analisis kelayakan finansial. Kemudian finansial yaitu potensi resiko biaya pemeliharaan. Kemudian dampaknya itu biaya operasional meningkat. Kemudian strategi mitigasi perencanaan biaya jangka panjang. Kemudian untuk sosial, kurangnya pemahaman penggunaan untuk potensi resiko. Kemudian dampaknya itu sistem yang tidak optimal. Kemudian strategi mitigasinya itu sosial dan edukasi. Baik, kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan hasil kajian energi surya merupakan salah satu solusi yang paling efektif dan mendukung transisi energi yang berkelanjutan. Di Kota Makassar memiliki potensi radiasi yang sangat tinggi dan relatif stabil sepanjang tahun. Sistem PLTS on grid dinilai paling sesuai untuk gedung pendidikan karena terhubung langsung dengan jaringan PLN dan tidak memerlukan baterai. Secara teknis, proyek PLTS skala kecil ini layak untuk diterapkan. Penerapan PLTS memberikan upaya teknis berupa sumber energi alternatif,
kemudian manfaat ekonomi melalui penghematan biaya listrik, kemudian manfaat lingkungan berupa pengurangan emisi karbon, serta manfaat sosial bagi sarana edukasi energi terbarukan. Resiko teknis, finansial dan sosial yang ada dapat diminimalkan dengan perencanaan yang matang. Selain itu, proyek ini memiliki nilai edukatif yang tinggi bagi aktivitas akademika. Jadi diperlukan dukungan dan kebijakan internal untuk menjalin keberlanjutan proyek, termasuk penyusunan standar operasional dan kinerja sistem tetap optimal ke depan. Demikian lanjutan dapat dikembangkan dengan membandingkan teknologi EBT yang lain atau mengintegrasikan PLTS dengan sistem manajemen energi gedung. Biru laut seperti kolam, ikan paus tak menyelam. Dari lubuk hati saya paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam.